Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten gue agak sedikit berbeda nih guys. Jadi gue punya sahabat dan teman di dunia entertainment dan satu kampung halaman juga. Namanya Mas Kirno. Sehat Mas Kirno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Kirno. Mas Kirno, ini aku izin memperkenalkan dulu ya. Dia adalah salah satu pemain sinetron juga dan sinetronnya sering menjadi peran Hansip, ya kan? Ya. Hansip, terus pemuda kampung yang lucu, ya kan? Bukan ekstras, bukan, tapi pemeran yang memang suka menjadi Hansip gitu. Dan dia juga udah senior juga di dunia entertain, udah dari kurang lebih Ya kalau itu dari kecil Mas. dari kecil ya? Dari Dari kecil ya? SD Dari kecil ya? sebenarnya. Masih tau lah di sinetron tukang bubur-bubur itu kan. Ada juga dia banyak. Nah tapi menariknya, dia itu pernah jatuh cinta sama wanita yang dia pacari selama 5 tahun. Dan dia sempat membantu itu wanita untuk terlepas dari lilitan utang. Sampai akhirnya dia ambil keputusan pinjaman online. Tapi ada masalah di saat dia melakukan pinjaman online. Contohnya seperti nggak bisa bayar, sampai ditagih-tagih debt collector, sampai sahabat-sahabatnya dan gue juga pernah ditelepon nyari ini orang. Tapi alhamdulillah masalah ini sudah berakhir. Kita dengar ceritanya aja deh dari Mas Kirno. Mas Kirno, awal mulanya seperti apa? Awal mulai. Yeah. Awal mula kan gini Mas. Wanita. Ya wanita. Ya enggak. Ya wanita ya. Yeah. Terutama wanita. Jadi mungkin Mas Lutfi juga tahu kan ya. Yeah, kenal. Selama ini aku pacaran sama siapa, Yeah. siapa. Inisialnya I ya. Ya toh? Ya, inisial I. Pada saat pacaran tuh ya sebagai cowok yang sudah ke arah untuk Serius. serius. Yeah. Ya sewajarnya cowok lah. Berapa tahun? Dari 2015. 4 tahun. 4 tahun ya. Kelar 2018. Itu sewajarnya cowok, saya yang udah mulai serius, akhirnya kan saya nggak mikir-mikir lagi untuk membantu, untuk untuk segala biayanya gitu kan. Nah singkat cerita nih, pada saat itu si I ini ternyata punya tanggungan Mas. Punya tanggungan? Ya punya tanggungan yang selama ini dia nggak cerita sama saya. Oke. Di saat dia udah mungkin dia udah mentok ya. Yeah. Udah mentok itu ternyata tanggungannya itu untuk ngebantu kedua orang tuanya. Ngebantu kedua orang tuanya yang ternyata nominalnya udah besar Mas. Berapa itu? Pada saat pertama itu adalah kurang lebih 48 juta. Oke, 48 juta. 48 juta dia dapat dari pinjaman online. Oke. Saat itu kan saya masih syuting ya, istilahnya masih Ya, sinetron yang bubur-bubur. Ya, bubur, terus dari next bubur juga kan masih lumayan terus ya, Yeah. Mas. Saya berusaha nutup tuh. Betul. Nutup. Ternyata setelah saya tutup tuh nggak tahu kenapa kok bisa sampai kembali lagi. Kembali lagi maksudnya? Utang lagi? Pinjaman online lagi, dan ternyata yang jadi masalah adalah dia ternyata membantu orang tuanya yang sudah dikejar-kejar kolektor juga dengan kartu kreditnya itu nominalnya tuh ya kurang lebih 20-an. Nah untuk bayar 20 ini kan si ini nggak kerja Mas. Nggak kerja, otomatis dia mengambil lagi tuh pinjaman online. Oke. Pinjaman Buka online. tutup? Ya buka tutup. Saya kaget sempat itu, pada saat itu saya kaget. Dan pas posisi yang kedua itu saya belum punya penghasilan ya, belum syuting. Belum syuting kan otomatis ya gue sebagai cowoknya tetap pengen ngebantu dengan cara apapun pada saat itu kan. Dengan cara belum ada yang tahu lah, istilahnya saya sendiri gerak sendiri, akhirnya saya jual mobil. Jual mobil, kalau nggak salah mobilnya itu Mobilio dulu. Mobilio yang Warna Mas abu-abu. lebih sempat Ya, kita ikut berangkat ke Jakarta bareng. Jakarta. Ya itu yang tak jual. Itu belum lunas padahal. Oke. Belum lunas. Jual harga berapa?
saya offer ke teman juga yang mau nolong saya pada saat itu 50 itu yang kedua si ini pinjaman online ini totalnya 68. Masih kurang mas, masih kurang juta. Dari mobil itu saya saya dapat hasil 50, saya jual motorku. Oke. NMAX? Belum NMAX. Okay. Ada motor-motor yang kayak Vario. Vario tahun 2016, terus motor CB-ku, motor. Ya pokoknya motor, ada beberapa motor saya jual, akhirnya saya tutup. Buat nutup 68 juta itu. 68 juta. Oke. Enggak lama mas, jadi berselang 3 minggu tuh ada lagi. Karena kan mungkin ya namanya kehidupan ya. Orang tuanya pun karena nggak ada penghasilan, mungkin akhirnya si ini ngebantu lagi dengan cara sama, balik lagi pinjaman online lagi. Yang dari mulai resmi kan, jadi ada yang terdaftar OJK. Nah, ketika yang resmi itu nggak kebayar, telat berapa hari itu ini mas, nongol SMS, WA dari pinjaman online yang ilegal. Kok bisa? Ya itu kayak nggak tahu deh, kayak kesebar aja nomor dia. Supaya bisa bayar yang legal ini. Gitu. Nah, pinjaman ilegal itu yang bikin bengkak gitu mas. Yang bikin bengkak. Emang yang ilegal itu seperti apa yang mas waktu itu lakuin sama si I itu? Yang ilegal ini jadi gini, dia tuh kita minjem dapatnya itu 600.000 misalkan. Pinjemin 600.000. Mengembalikannya 1.400.000. Wow, 100 kali 120% dong. Ya, 600.000 dapatnya, balikinnya 1.400.000. Temponya 6 hari mas. 6 hari. Temponya 6 hari. Nah itu karena pada saat itu saya nggak kerja. Jaminannya apa waktu itu pinjaman itu? KTP. Cuman KTP. KTP dan foto kita. Apa namanya itu, verifikasi foto tuh. Muka kita, video kita ngomong itu cuma itu. Kalau yang resmi seperti apa? Hampir sama. Cuman kalau yang resmi itu yang saya katakan legal itu, dia misalkan dia pinjam 500, dia balikinnya 560, tapi temponya sebulan. Seperti itu mas, kalau pinjaman yang resmi ya. Nah balik lagi ke masalah yang ini, ketika mulai masuk pinjaman ilegal itu, saya kan lagi kosong tuh. Habis saya 5 bulan kalau nggak salah tuh, saya nggak syuting, nggak dapat penghasilan sama sekali, sedangkan barang-barang saya udah kejual semua. Dan si I ini udah mulai banyak juga, kurang lebih 25 juta. Dan saya harus bayar pakai apa? Saya harus bayar pakai apa pada saat itu kan? Sedangkan ilegal itu kan pada saat itu masih yang dalam 3 hari bayar, ntar 3 hari lagi bayar, 3 hari lagi ke depan pinjaman yang lain maksudnya. Itu akhirnya aku nyemplung mas. Aku ikutan akhirnya. Ikutan. Buka berapa pinjaman online? Yang ilegal berapa? Yang legal berapa? Yang ilegal kurang lebih sih cuma 5 ya. Yang ilegal 5. Sorry. Yang legal 5. Yang legal 5. 5 aplikasi. 5 aplikasi pada saat itu. Dengan nominalnya? Ya kurang lebih 15 lah. 15 juta? Per satunya? Oh enggak. 5 itu 15. Kurang lebih 15 lah. 3 jutaan ya. Untuk nutup si ilegalnya si ini. Tapi kan yang besar-besar ini yang legalnya belum gue bayar. Akhirnya itu yang tadi aku bilang. Yang ilegal. Ketika legal nggak telat, muncullah yang ilegal ini. Akhirnya aku masuk ke yang ilegal. Nah yang ilegal itu kan dapatnya 600, kita balikinnya 1.400.000, temponya 6 hari. Dalam kondisi nggak punya uang mas, bayangin. Saya udah kemana, barang udah habis semua kan. Ya otomatis untuk nutup satu aplikasi ini kan
saya harus bayar 1.400.000. Oke. Kalau kita buka cuma satu kurang mas. Kurang. Berarti harus buka 3. Ya kurang lebih 3. Ya. 3 itu kita masih sisa 200 Ya. untuk nutup satu aplikasi. Yang resmi. Enggak, yang ilegal. Oh yang legal. Oke. Akhirnya kan numpuk nih. Ya, nutup 1 buka 3. 3 jadi 6 jadi 9. Akhirnya sampai kuadrat 3. Totalnya 125 aplikasi. 125 aplikasi dengan nominalnya kurang lebih 185 juta. Oh my god. Yang sama yang kemarin jadi totalnya kurang lebih 300-an ya, hampir 300 juta. Dengan cuman pinjem 80 juta totalnya. Kalau pinjaman sih ya kemungkinan ya enggak sampai paling 100 lah, 100. Pinjamnya 100 harus kembalinya 300. Dapat uangnya 120-an lah. 120-an. Oke. Iya. Balikinnya total 300-an. Kurang lebih. Wow. Oke. Terus gua sampai ditelepon sama orang itu kok bisa? Emang sih waktu itu kita pernah WhatsApp ya, tiba-tiba nggak lama kemudian gue ditelepon. Tapi gue nggak ngasih tahu lo, jujur aja. Ya memang. Jadi gimana ya mas? Aku tuh sampai kadang kok sampai ketemu hal yang seperti ini gitu. Yang efeknya itu sampai kemana-mana sangat luar biasa sekali ke kehidupanku itu sangat luar biasa sekali karena untuk menyelesaikan yang terakhir itu sekitar kurang lebih 185 aku harus jual rumah ibuku sendiri. Oke, jadi penyelesaiannya menjual rumah ibu sendiri. Iya, karena apa? Di Semarang. Di Semarang. Karena apa? Karena dan itu ibuku sendiri yang ikhlas loh, begitu luar biasa kayak misalkan aku kalau aku mungkin sendiri aku nggak kuat. Gila lah misalnya banyak kan yang apa kayak bisa bunuh diri, gila. Ternyata ibuku sendiri yang menguatkan aku dan ibuku yang kuat. Dan ini masalah cuman gara-gara wanita. Lu melakukan ini semua, iya dong. Kan lu menutup utangnya dia, bukan utang lu pribadi sebenarnya ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Terus ibu lu ngomong apa mas? Ketika lu melakukan ini semua dan udah kacaunya cuma gara-gara satu wanita yang itu belum menjadi istri lu, belum ngomong apa? Ya pada saat itu cuman kok kamu nggak menomorsatukan ibu? Kok kamu malah menomorsatukan orang lain yang belum? Sorry mas, aku mau Oke, nggak apa-apa. Ini pelajaran soalnya aduh, aku nggak apa-apa. Kalau mau nangis nggak apa-apa. Karena ini memang jalan hidup yang harus lu lewatin dan sekarang lu berhasil melewati ini. Ceritain aja. Setelah kejadian itu kan aku introspeksi ya. Oh iya benar. Kenapa aku nggak menomorsatukan ibuku pada saat itu? Ya, saya tetap mikirkan ibu saya, cuman lebih memikirkan keluarga mereka gitu ketimbang ibu pada saat itu. Yang ternyata dia pun sampai rela berkorban nggak punya rumah demi aku gitu, demi saya untuk menyelesaikan ini. Karena kenapa ibuku menyelesaikan semua ini, imbas dampak dari itu tuh luar biasa banget mas. Yang pertama nih kan kalau misalkan yang pinjaman online ilegal ini kan, kalau kita telat sehari ini maaf di handphone semua nih kehack semua mas. Kehack semua, bahkan nomor yang nggak aku save itu dihubungin sama mereka. Misalkan aku di grup nih, ada grup yang di sinetron yang lama nih mas. Yang bubur. Nah yang bubur itu ada beberapa pemain yang top dong, yang terkenal di situ. Ya di situ kalau nggak salah ada Citra Kirana, ada Ali Sakib, ada Om Dery, ada siapa lagi ya, ada Om Ahmad Fuadi. Banyak. Aku sempat main di situ juga kan. Iya. Ada teman kita juga. Ada Haidar, ada Ical. Ada Ical juga. Nah di situ untuk orang-orang yang belum tahu pinjaman online itu ada satu artis yang nggak satu artis, 2 atau 3 artis yang nelfon saya dengan marah-marah gitu. Contohnya? Marah-marah. Mas Gino, ini ada orang nih yang mau nyariin lu. Kok lu kenapa lu utang kok pakai nama gua? Pakai nyantumin nama gua gitu loh. Alright. Otomatis yang nggak tahu kan pasti kayak misalkan padahal lu nggak nyantumin sama sekali sebagai jaminan sama sekali. Nggak nyantumin sama. Sumpah. Demi Allah nggak nyantumin sama sekali. Oke.
Itu pun di nomorku, di handphoneku tuh nggak aku save nama dia. Dia ngambil dari grup. Dari grup itu. Luar biasa sekali kan mas, untuk menghancurkan. Istilahnya dengan uang 600.000 kita mau dihancurkan. Yes. Itu nah, kemungkinan yang ilegal atau yang legal yang melakukan sistem yang ilegal. Yang ilegal. Jadi sampai dia marah-marah nih mas, ada artis yang sampai marah-marah. Pokoknya lu kalau nggak nyelesain ini gue perkarain. Coba bayangin lagi kehimpit seperti itu, ada tekanan seperti itu, ada tekanan dari keluarga yang katanya pada gue pakai uang itu buat narkoba lah, buat judi lah, buat main cewek lah dan lain sebagainya. Padahal nol, saya nggak pakai sama sekali. Sama sekali, sumpah ya. Terus sampai akhirnya orang tua lu melek orang tua nggak punya rumah, sekarang tinggal di mana? Ya makanya yang aku bilang dampak efeknya itu sampai ke belakang walaupun saya menyelesaikan semua ini mas. Oke, ini berarti sudah clear semua ya, udah clear. Untuk pinjaman itu saya udah selesaikan semua. Clear, nggak ada lagi. Clear, sama sekali. Ya. Zero ya. Dengan riba-ribanya itu aku tutup bayar semua. Jadi aku mungkin saya sama si I itu nerima 125 juta, sisanya riba. Oke, ya bunganya. Itu saya selesaikan semua mas dengan pengorbanan saya sampai enggak ya, coba bayangin dia bercita-cita punya tempat tinggal buat anak-anaknya yang sekarang harus rela buat dijual untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya bukan masalah lu sih mas, masalah wanita yang lu pertahankan selama 5 tahun itu dan lu terjebak di posisi itu. Ya banyak yang goblok-goblokin saya mungkin mas ya. Banyak banget yang goblok. Sekarang tuh cewek kemana setelah selesai masalah ini? Ya pada saat penyelesaian itu, pada saat hari H kejadian saya disebar, nama saya foto saya disebar sama pihak ilegal itu, pinjaman ilegal itu, dia ngilang mas. Ngilang, saya hubungin, saya telepon, saya itu keluarganya nggak sama sekali respon sama sekali. Saya telepon nggak diangkat sama sekali. Karena dalam keluarga saya pingin dah selesaiin semua masalah kamu sama si I itu dan jangan sampai ada hubungan lagi. Ada yang pinjaman yang kita nama berdua mas. Saya hubungin dia, I, gue mau nyelesain masalah ini sama utang-utangnya sekalian, keluarga gue mau beresin semua, dan habis itu lu nggak kenal gue nggak apa-apa. Jawab mas, dia mas datang. Ketika gue bilang mau ngelarin utang-utangnya, dia datang jawab. Coba bayangin. Tapi di saat itu dia nggak pernah balas chat. Pada saat kejadian nggak, yang gue harapin dia udah dapat gajian nih, yang dia udah dapat gajian. Pada hari itu saya ngarepin karena memang saya belum ada hasil ya, supaya dia yang bayar dulu. Ternyata dia malah hilang. Karena posisi pada saat itu saya di Semarang, dia di Jakarta. Oke, setelah lu datang untuk menyelesaikan itu, dia datang, apa yang terjadi di sini? Dia datang sama cowok. What? Sama cowok, ini demi Allah nih, demi Allah. Selingkuhannya? Enggak. Pacar barunya? Ya dia pokoknya, atau calon korban yang selanjutnya? Aku nggak tahu, pokoknya pas datang dia bilang sayang. Saya masukin motornya. Lu belum putus kan? Saya rasa sih udah. Karena setelah pas kejadian tapi belum itu, ada omongan kan? Belum ada omongan. Damn. Karena saya di Semarang itu udah 5 bulan. Kalau aku kan, Mas Lutfi kan tahu kan kalau aku nganggur pasti di Semarang kan, pulang ke Semarang. Dan apa yang ibuku katakan mas, ih kamu kok kayak gitu banget ya, kok jahat banget sama Mas Lino. Ibuku ngomong kayak gitu mas, sama dia berkata-kata, om, tante saya sampai marah ke dia. Yang tadinya saya wah dimaki-maki mas, di keluarga besar saya maki-maki, yang istilahnya yang tadi aku bilang saya pakai uang itu buat judi lah, buat dikiranya ya, buat apa, narkoba lah dan sebagainya. Setelah kejadian itu
mereka tahu nih, langsung tahu dan langsung menilai, oh ternyata lu seperti ini tuh gara-gara ini gitu. Dan lu ditinggalin setelah selesai dan dibawa pacar yang baru di depan lu, Mas. Gila. Itu gila. Sampai lu kehilangan rumah lu, Mas. Orang tua lu kehilangan rumah gara-gara tuh cewek, dan setelah udah selesai dia bawa pacar yang baru. Itu pas ngelesain utang. Lu pengen sebut gak sih orangnya siapa? Sebut aja kalau mau, Mas. Kalau memang ini fakta. Kalau saya sebut nggak usah lah, Mas Lufi juga kan udah tahu kan. Ya kan mereka nggak tahu, kali aja dia nonton. Iya kan? Ya, nggak apa-apa lah, nggak usah disebut maksudnya. Dalam arti saya pun pada saat itu saya nerima, depan mata saya ngelihat, saya nggak ada rasa emosi, nggak ada rasa. Oke, pernah nyamperin ke keluarganya dia nggak? Kok kayak gini gitu? Enggak, karena apa? Pada saat saya mau ke sana, Mas, pada saat hari kan itu menyelesaikan 2 hari, Mas, menyelesaikan utang yang sebesar 185 itu kan 2 hari, karena rumah itu kan dibeli sama omku sendiri. Yang pertama di hari pertama ini dilunasin kurang, uang cashnya kurang. Akhirnya besok aja kesini lagi kalau udah ada uangnya. Nah, tante saya tuh waktu itu WA dia, kalau misalkan sisanya besok ya, nanti kalau udah ada uang cash. Dia jawabnya, saya nggak mau tahu, pokoknya semua harus selesai gitu. Dan malamnya mungkin kalau nggak usah di-share ya. Nggak apa-apa. Malamnya tuh ibunya WA ke saya, Mas. Ibunya si I? Ibunya si I WA ke saya. WA saya tuh dia ngomong, kok lu bisa-bisanya ngidupin si I. Oke. Kuliah biayain si I. Memang aku nggak biayain dia, cuman kan selama dia kuliah kan orang tuanya nggak tahu gitu loh, yang misalkan itu kalau cowok lah wajar lah, Mas, nggak usah dibilang ya, maksudnya gue pengen ini saya istilahnya nyukupin lah istilahnya, tapi memang nggak biaya kuliah dia memang. Tapi ibunya pada saat itu bilang seperti itu. Lu aja makan numpang si I kok, hidup numpang si I kok, kalau mau makan lu ke rumah si I. Coba bayangin, Mas, aku di entertain dari tahun berapa, Mas, masa Betul. dengan nantangnya bisa bicara gue numpang sama si I, yang notabene dia tuh belum bekerja gitu loh. Dia mulai dari kuliah sampai dia bekerja di perusahaan yang ternama. Itu perjalanannya sama saya. Nah, setelah udah selesai dan dia bawa laki-laki yang barunya, warga pasti nyalahin lu dan dia gitu kan dengan masalah hal ini. Dan maaf, lu diteleponin banyak sahabat lu di dunia entertainment, bahkan artis top yang pernah satu judul sama lu, mereka marah sama lu. Kalau ini semuanya mereka pada nonton, lu pengen nyampein apa ke orang-orang yang pernah ditelepon sama pinjaman online gitu? Ya, saya cuma ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, rekan kerja saya yang telah dihubungi pihak pinjaman online, yang dimana saya nggak tanpa sengaja untuk mencantumkan nomor telepon atau nama teman-teman rekan-rekan kerja untuk pinjaman saya. Ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Itu aja. Dan untuk orang tua lu, terutama ibu yang sudah sampai menjual rumah, bahkan mungkin ada kenangan dari suaminya ataupun anak-anaknya yang tinggal di situ sampai sekarang tidak bisa menemukan sertifikatnya itu di mana. Apa yang pengen lu sampaikan ke ibu? Ini beban banget, Mas. Ya mungkin kalau ibu nonton, ya, beban saya sampai sekarang, padahal itu kejadian tahun 2018. Beban saya banget, yang dimana saya kudu ganti rumah itu. Mereka tuh ngejual, Mas, rent rumah itu buat dosen saya tuh nggak yang ikhlas. Ya udah, bapak ibu tuh ya udah gitu. Saya harus ganti, Mas. kamu harus ganti.
Dan alhamdulillah ini saya dapat pekerjaan dan saya bilang sama ibu saya bilang sama bapak saya, adik-adik saya, ini rezeki kalian. Ini rezeki kalian, bukan rezeki saya. Yang mudah-mudahan bisa kembali. Yang udah mereka ikhlaskan ke saya. Untuk ayah, untuk ayah yang mungkin lihat ini. Ya, untuk ayah, untuk bapak saya yang selama ini saya anggap nggak pernah memantau saya, tapi ternyata bapak saya pun luar biasa untuk menghadapi masalah anaknya. Luar biasa. Aku nggak baru sadar bahwa bapakku itu memang benar-benar memperjuangkan saya. Dan untuk wanita yang berinisial I, untuk yang pernah bersinggah di hatimu dan belum mengorbankan semua yang bukan keluarga lu jadi terkorbankan, tapi dibalas dengan dibawa laki-laki di saat semuanya baru selesai dan lu tinggalin gitu aja. Dia udah bahagia, Mas. Pengen nyampein apa sebenarnya? Ya, saya cuman ingin nyampein buat yang baru menikah kemarin juga Minggu, Mas. Hari Minggu kemarin, ini tanggal berapa ya? Tanggal 3. Hari Minggu sebelum tanggal 3. Ya bulan lalu. Ya, minggu kemarin saya cuma ngucapin semoga selalu bahagia. Baik itulah lu, Mas, ke dia. Terus apa yang harus aku lakuin? Mungkin pengen nyampein ke suaminya dia. Apakah lo butuh bantuan dari seorang suaminya dia karena ini pernah terjadi, ataukah lo nggak butuh bantuan dari dia? Kayaknya nggak boleh, Mas. Mungkin saya suaminya juga itu masa lalunya sih. Ya, tapi itu utang, Mas. Dia akan nanggung sampai akhirat. Ya, pribadi. Ya, pribadinya sih. Tapi beberapa kali itu tadi keceplosan menyebutkan nama aslinya, walaupun nanti gue akan sensor. Apakah lu memang masih mencintai dia? Seperti sih. Untuk mencintai ya karena udah bertahun-tahun ya, Mas, udah lama ya. Mungkin sedikit kali sekarang. Masih. Dan lu memaafkan dia? Saya selalu memaafkan. Oke. Ya, gue juga pernah menjadi orang yang ditelepon sama si debt collector itu. Sebenarnya gue kesel sama lo, Mas. Sebenarnya, tapi gue yakin nomor gue bisa ditelepon itu dan menyebutkan nama Mas Kirno. Lo nggak menjaminkan nama gue yakin. Nah, itulah mungkin yang harus diperbaiki di sini. Siapapun yang melihat, mungkin Kominfo, OJK, Bapeti, termasuk Pak DPR, ini ada kasus pinjaman online, nggak tahu yang ilegal ataupun yang non ilegal, yang diduga bisa menghack HP kliennya sampai akhirnya nelfon orang yang di dalam kontak nomornya si peminjam online ini. Sistemnya harus diperbaiki dan harus lebih diawasi. Jangan sampai banyak orang yang akhirnya berantem tanpa tahu asal usulnya. Contoh seperti beberapa sahabat dia ataupun saya yang dihubungi karena masalah Mas Kirno. Buat orang-orang yang pengen pinjaman online, apa yang pengen gue saranin, Mas, untuk menutup ini semuanya? Untuk orang-orang yang ingin mengajukan pinjaman online, pokoknya jangan sekali-sekali mencoba untuk pinjaman online, karena memang itu akan berentet masalahnya kan, yang masalah yang akan datang. Apalagi mencoba itu maksudnya kalau tidak sanggup membayar. Betul.
atau belum ada kejelasan uang yang akan datang. Betul, itu dia. Kalau mereka sanggup bayar, merekomendasikan juga. Ya kalau bisa jangan Mas, karena kan juga. itu kan ada ribanya juga ya. Oke. Tapi kalau yang resmi atau yang legal tetap jangan juga menurutmu? Ya dia pinjam buat apa sih sebenarnya kalau memang? Ya kepepet. Ya kepepet kan bisa ditahan Mas. Ya kayak lu. Kan kalau gue kan kepepet juga. Sebenarnya ya? bukan masa lalu. Iya. Berarti rekomendasi nggak yang legal juga? Jangan sih Mas, jangan coba deh pokoknya. Dari yang legal jadi ilegal loh. Nagih ya? Hah? Nagih ya? Atau nagih kepepet? Kalau yang suka utang mungkin nagih. Karena kan mudah. saya posisi, iya karena mudah, cuman foto KTP, nunggu 5 menit, keluar cair. Oke. Iya. Ini kisah yang luar biasa, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Thank you Mas Kirno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.